Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ABA akan mempresentasikan materi mengenai pengujian air limbah. Untuk air yang akan kami uji ada air limbah domestik dan air limbah industri. Saya Rahma Asfi Haryati, jadi materi yang akan kita bahas pada presentasi ini yang pertama itu ada limbah yang meliputi limbah cair, jenis limbah cair, dan parameter uji. Kemudian yang kedua ada limbah domestik yang meliputi komposisi limbah domestik, jenis dan contoh limbah domestik, dampak limbah domestik, parameter uji limbah domestik. Kemudian yang ketiga ada limbah industri tempe yang meliputi tempe, limbah tempe, baku mutu pengujian limbah tempe, dan parameter uji limbah industri tempe. Yang terakhir itu ada sampling yang meliputi teknik sampling dan titik sampling. Jadi yang pertama ada pengertian dari limbah cair. Limbah cair adalah air buangan yang dihasilkan dari aktivitas manusia seperti proses produksi baik dari industri maupun domestik atau rumah tangga. Limbah cair ini berdampak negatif terhadap hewan, tumbuhan, dan masyarakat. Kemudian, karakteristik dari limbah cair itu yang pertama, karakter fisiknya terdiri dari 99,9% air, sedangkan kandungan bahan padatnya mencapai 0,1%. Dalam bentuk suspensi padat yang volumenya bervariasi antara 100 sampai 500 ml. Kemudian yang kedua ada karakteristik kimia. Biasanya bercampur dengan zat anorganik yang berasal dari air bersih dan zat organik dari limbah itu sendiri. Yang ketiga ada karakteristik bakteriologis. Biasanya mengandung bakteri patologis E. coli. Kemudian di sini ada jenis-jenis limbah cair. Yang pertama itu ada limbah cair domestik. Nah, limbah ini tuh berasal dari kegiatan pemukiman rumah, rumah makan, perkantoran, asrama, dan lain-lain. Contohnya ada air kotoran, urin, dan air bekas cucian yang mengandung deterjen, bakteri, dan virus. Yang kedua ada limbah cair industri. Limbah yang berasal dari aktivitas pabrik dan industri. Contohnya seperti sisa pewarna pakaian cair, sisa pengawetan cair, kandungan besi pada air, limbah pembuatan tempe dan tahu, serta sisa bahan kimia lainnya. Kemudian yang ketiga adalah limbah air hujan. Limbah yang berasal dari aliran air hujan di atas permukaan tanah yang membawa partikel-partikel buangan padat ataupun cair. Dan yang terakhir adalah limbah rembesan atau luapan. Berasal dari berbagai sumber yang memasuki saluran pembuangan limbah cair melalui rembesan di dalam tanah atau melalui luapan dari permukaan. Contohnya seperti air buangan dari talang atap atau pendingin ruangan AC. Ada parameter uji. Parameter kualitas air adalah indikator yang menyatakan standar kelayakan air tersebut digunakan untuk peruntukan dan kebutuhannya. Dengan melalui parameter kualitas air, maka dapat dijadikan sebagai acuan dalam melakukan pengendalian kualitas air, terutama pengolahan air. Yang pertama ada parameter fisika. Parameter kualitas air yang dapat dianalisis atau diamati berdasarkan karakteristik fisik dan visualnya. Yang kedua ada parameter kimia. Parameter kualitas air yang ditinjau dari komposisi unsur atau senyawa kimia yang tergantung di dalamnya. Yang ketiga ada parameter biologi. Parameter kualitas air yang ditinjau dari kandungan mikroorganisme di dalamnya yang dapat berupa virus, jamur, ganggang, dan bakteri patogen. Selanjutnya ada parameter uji air limbah. Yang pertama itu ada BOD, parameter pengukuran jumlah oksigen yang dibutuhkan oleh bakteri untuk menguraikan hampir semua zat organik yang terlarut dan tersuspensi dalam air buangan dinyatakan dengan BOD 5 hari pada suhu 20 derajat Celcius dalam miligram per liter atau ppm. Yang kedua ada DO, banyaknya oksigen yang terkandung dalam air dan diukur dalam satuan miligram per liter. Oksigen terlarut ini digunakan sebagai tanda derajat pengukuran limbah yang ada semakin besar oksigen terlarut maka menunjukkan derajat pengukuran yang relatif kecil. Dan yang ketiga ada TSS. TSS adalah padatan tersuspensi total, yaitu residu dari padatan total yang tertahan oleh saringan dengan ukuran partikel maksimal 2 mikromolekul atau lebih besar dari ukuran partikel koloid. Zat yang tersuspensi biasanya terdiri dari zat organik dan anorganik yang melayang-layang dalam air. Secara fisika, zat ini sebagai penyebab kekeruhan pada air. Kemudian yang terakhir ada COD. COD adalah jumlah oksigen yang dibutuhkan untuk mengoksidasi zat-zat organik yang terdapat dalam limbah cair. Angka COD merupakan ukuran bagi pencemaran air oleh zat organik yang secara ilmiah dapat dioksidasi melalui proses biologis dan dapat menyebabkan berkurangnya oksigen.
Selanjutnya ada uji kesadahan. Kesadahan adalah kandungan mineral-mineral yang tertentu di dalam air, umumnya ion kalsium dan magnesium dalam bentuk karbonat. Kemudian ada settleable solid, yaitu lumpur yang mengendap dengan sendirinya pada kondisi yang tenang selama 1 jam secara gaya beratnya sendiri. Lalu selanjutnya ada MLSS atau Mixed Liquid Suspended Solid. Jadi itu merupakan TSS yang berasal dari bak pengendap lumpur aktif setelah dipanaskan pada suhu 103 derajat Celcius hingga 105 derajat Celcius. Selanjutnya ada MLVSS atau Mixed Liquid Volatile Suspended Solid. MLVSS adalah kandungan organik matter yang terdapat dalam MLSS. Nah, didapat dari pemanasan MLSS pada suhu 800 derajat Celcius, benda volatil menguap disebut MLVSS. Kemudian yang terakhir ada kekeruhan. Kekeruhan adalah ukuran yang menggunakan efek cahaya sebagai dasar untuk mengukur keadaan air sungai. Kekeruhan ini disebabkan karena adanya benda tercampur atau benda koloid di dalam air. Selanjutnya, saya Nazura Fadila akan melanjutkan materi tentang limbah domestik. Nah, komposisi limbah domestik umumnya didominasi oleh bahan-bahan organik, nitrogen, NH3, NO2, NO3, fosfor, total fosfor, dan PO4, deterjen, fenol, bakteri E. coli. Selanjutnya ada jenis dan contoh limbah cair. Yang pertama itu limbah cair domestik. Berasal dari berbagai kegiatan atau kebutuhan sehari-hari manusia, seperti air bekas mandi, air bekas cuci baju, air bekas mencuci peralatan makanan, dan lain-lain. Yang kedua itu ada limbah padat domestik yang berasal dari berbagai bahan atau barang yang tersisa dan tidak dibutuhkan lagi. Nah, limbah padat ini dibagi menjadi 2 macam, yaitu limbah organik dan limbah anorganik. Kemudian ada dampak dari limbah domestik. Yang pertama itu dampak bagi kesehatan, menyebabkan diare, gatal-gatal, gangguan ginjal, hati, korea, dan tifus karena mengandung bakteri E. coli. Selanjutnya ada dampak terhadap lingkungan, berpengaruh pada penyerapan unsur hara dan pertumbuhan tanaman, pencemaran dan kerusakan lingkungan. Yang ketiga yaitu dampak terhadap estetika. Contoh menimbulkan bau yang tidak sedap atau bau busuk yang akan mengganggu penciuman. Next ada parameter pengujian kualitas limbah air domestik. Untuk parameter fisika yang pertama itu ada uji warna. Warna pada air disebabkan karena adanya bahan organik dan bahan anorganik karena keberadaan plankton, humus, dan ion-ion logam serta bahan lain. Warna dapat menghambat penetrasi cahaya dalam air. Yang kedua ada uji bau. Bau pada air dapat memberi petunjuk terhadap kualitas air yang dapat disebabkan adanya algae, bakteri, atau zat-zat yang tidak diinginkan dalam air tersebut. Yang ketiga ada uji suhu. Suhu mempengaruhi aktivitas dan pertumbuhan makhluk hidup di dalamnya dan kadar dari oksigen terlarut atau DO. Jika suhu meningkat, DO akan menurun. Aktivitas metabolisme ikan meningkat, bahkan kematian kultur jika suhu meningkat ekstrim. Nah, yang keempat ada uji TSS. TSS adalah jumlah total partikel yang tersuspensi dalam suatu larutan atau partikel ini mencakup berbagai material seperti lumpur, debu, tanah, dan bahan organik. Kadar TSS sering digunakan sebagai indikator kebersihan air. Karena air yang mengandung sedikit TSS tampak lebih jernih dan bersih. Melanjutkan penjelasan dari rekan saya Nazuraya. Nah, sesudah parameter fisika yaitu ada parameter kimia. Yang pertama ada pH, yaitu untuk mengukur konsentrasi ion atau keasaman dan kebasaan dalam air limbah tersebut. Lalu ada DO. DO itu disolvent oksigen, adalah jumlah oksigen terlarut yang berasal dari hasil fotosintesis tanaman air. Nah, yang ketiga ada BOD. BOD biochemical oxygen demand atau biological oxygen demand, adalah jumlah oksigen terlarut yang dibutuhkan untuk mikroorganisme untuk mendekomposisi atau menguraikan bahan organik dalam air. Nah, yang ketiga ada COD. COD adalah chemical oxygen demand, adalah jumlah oksigen yang dibutuhkan untuk mengoksidasi bahan organik di dalam air secara kimiawi. Lalu ada uji kadar amonia, yaitu senyawa kimia dengan rumus NH3 yang merupakan salah satu indikator pencemaran udara pada bentuk kebauan. Jadi kalau misalkan si amonianya banyak, maka limbah tersebut akan
menyebabkan bau yang tidak enak atau yang tidak sedap. Lalu ada uji kadar Fe, yaitu kadar besi adalah metal berwarna putih keperakan liat dan dapat dibentuk. Nah, di alam didapat sebagai hematit. Di dalam air Fe menimbulkan rasa warna yang berwarna kuning, penguapan pada dinding pipa, pertumbuhan bakteri, besi, dan kekeruhan. Jadi Fe ini akan menyebabkan perubahan warna dan menjadi keruh lah, berwarna kuning. Lalu ada uji minyak dan lemak. Nah, uji minyak ini adalah lapisan tipis yang berada di permukaan air. Kondisi ini dapat mengurangi konsentrasi oksigen terlarut dalam air karena fiksasi oksigen bebas menjadi terhambat. Nah, tadi itu ada uji parameter kimia. Nah, sekarang ada parameter biologisnya. Di sini ada uji MPN. Nah, metode MPN, most probable number, atau juga disebut dengan metode APM, angka paling mungkin, merupakan metode perhitungan mikroorganisme atau perhitungan koloni bakteri yang menggunakan data dari hasil pertumbuhan pada medium cair yang ditanam dalam segi tabung sehingga dihasilkan perkiraan jumlah mikroorganisme terdekat. Di sini ada baku mutu limbah domestik, yaitu pertama ada pH, kadar maksimumnya rentang 6-9, BOD 30 mg per liter, COD 100 mg per liter, TSS 30 mg per liter, minyak dan lemak 5 mg per liter, amonia 10 mg per liter, total coliform yaitu 3000 per 100 ml sampel. Lalu ada debit 100 liter per orang atau per hari. Baik, saya Salma Cynthia Putri akan melanjutkan topik bahasan di presentasi ini, yaitu mengenai limbah industri tempe. Tempe merupakan salah satu makanan fermentasi yang diolah dari bahan baku kedelai. Untuk dapat menjadi tempe dibutuhkan jamur Rhizopus oligosporus selama proses fermentasi berlangsung. Selama proses fermentasi, biji-biji kedelai akan membentuk padatan yang kompak berwarna putih disebabkan karena adanya miselia jamur yang tumbuh pada permukaan biji kedelai. Tempe juga menjadi populer di kalangan masyarakat karena harganya yang terjangkau, hingga dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat. Industri tempe merupakan usaha yang didirikan dengan tujuan utama pengembangan kegiatan di bidang pangan yang mempunyai dampak positif dan dampak negatif bagi lingkungan. Dampak positifnya berupa pemenuhan kebutuhan masyarakat akan sumber bahan pangan, sedangkan dampak negatif dari industri tempe berupa limbah buangan yang menimbulkan pencemaran sehingga merusak lingkungan. Pencemaran lingkungan tersebut berupa hasil pembuangan limbah padat dan limbah cair. Limbah industri tempe dapat berupa limbah padat maupun limbah cair. Limbah padat dihasilkan dari proses penyaringan dan penggumpalan. Limbah ini kebanyakan dijual dan diolah menjadi tempe gembus dan pakan ternak. Sedangkan limbah cairnya dihasilkan dari lokasi pemasakan kedelai seperti dari proses pencucian kedelai, perebusan kedelai, hingga pengempresan dan pencetakan tempe. Oleh karena itu, limbah cair yang dihasilkan oleh industri tempe volumenya cukup tinggi. Karakter limbah cair yang dihasilkan pada industri tempe berupa bahan organik, padatan tersuspensi meliputi kulit, selaput lendir, dan bahan organik lain. Warna putih keruh pada air limbah berasal dari pembuangan air rendaman dan pengelupasan kulit kedelai yang masih banyak mengandung pati. Juga berasal dari air bekas pencucian peralatan proses produksi, peralatan dapur, dan peralatan lainnya. Bau yang timbul karena adanya aktivitas mikroorganisme yang menguraikan zat organik atau dari reaksi kimia yang terjadi dan menghasilkan gas tertentu. Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang baku mutu air limbah bagi usaha dan atau kegiatan pengolahan kedelai, indikator pencemar bahan organik ditandai oleh parameter BOD, COD, TSS, dan pH. Baku mutu air limbah tempe untuk parameter BOD batas maksimal sebesar 150 mg per liter. Untuk parameter COD batas maksimal sebesar 300 mg per liter. Untuk parameter TSS batas maksimal sebesar 100 mg per liter dan untuk pH di rentang 6 hingga 9. Parameter kualitas air berbeda-beda tiap jenis air. Misalkan, untuk parameter kebutuhan mandi dan higienis sanitasi memiliki parameter yang berbeda dengan air minum. Begitu juga dengan air kebutuhan industri, air rekreasi, air untuk perikanan, air untuk budidaya pertanian, air limbah domestik, hingga air limbah industri, tentu memiliki parameter kualitas yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya.
Jadi untuk parameter yang digunakan pada pengujian kualitas air limbah industri kali ini yaitu meliputi parameter fisika, yaitu uji TSS, dan parameter kimia yaitu uji BOD, COD, dan juga uji pH. Baik, selanjutnya masuk ke dalam bahasan mengenai teknik sampling air limbah. Apa sih tujuan dilakukannya sampling? Jadi, tujuan dari dilakukannya sampling adalah untuk mendapatkan sampel yang benar-benar sesuai yang dapat menggambarkan populasi untuk dijadikan sebuah objek penelitian. Cara pengambilan contoh untuk pengujian kualitas air limbah yang pertama, siapkan alat pengambil contoh sesuai dengan saluran pembuangan. Kemudian, bilas alat tersebut dengan contoh yang akan diambil sebanyak 3 kali. Lalu ambil contoh sesuai dengan peruntukan analisis dan campurkan dalam penampung sementara, kemudian homogenkan. Kemudian masukkan ke dalam wadah yang sesuai peruntukan analisis. Lalu lakukan segera pengujian untuk parameter yang akan digunakan dalam pengujian analisis air limbah tersebut. Setelah itu, hasil pengujian parameter lapangan dicatat dalam buku catatan khusus. Lalu pengambilan contoh untuk parameter pengujian di laboratorium dilakukan pengawetan. Saya Chelsea Juliana izin melanjutkan materi dari rekan saya tentang titik sampling limbah industri. Oke, seperti yang bisa teman-teman lihat, ada 3 titik merah pada gambar. Industri yang kami pilih yaitu sebuah pabrik tempe yang bertepatan di Jalan Jati Handap atau di Jalan Haji Sobandi, Jati Handap, Kecamatan Mandala Jati, Kota Bandung, dengan kode pos 40192. Oke, saya langsung bahas ke titik pertama. Titik pertama itu ada tepat di depan pabrik tempe Dewa yang merupakan suatu selokan kecil dengan lubang untuk mengeluarkan uap pada saat proses produksi dilakukan. Nah, biasanya pembuangannya itu langsung melalui selokan tersebut, lalu akan bersambung pada titik kedua. Titik kedua itu merupakan suatu pembuangan dari beberapa sumber pembuangan warga yang dilanjut ke sungai. Untuk titik yang ketiga, titik ketiga itu merupakan titik yang akan kita ambil sampel air limbahnya. Sebenarnya di air limbah ini tuh sudah tercampur dengan beberapa pencemar dari limbah domestik karena keterbatasan tempat yang menghalangi kita untuk mengambil langsung dari titik kedua. Jadi kita memutuskan untuk mengambil di titik ketiga. Keterbatasan tersebut berupa suatu jarak antara permukaan sungai dengan jalan yang bisa kita pijak. Maka dari itu, untuk di titik ketiga lebih memudahkan kita untuk saat pengambilan sampel dilakukan. Oke, saya akan melanjutkan mengenai titik sampling pada sampel limbah domestik. Seperti yang teman-teman tahu, limbah domestik itu berasal dari limbah rumah tangga atau dari kegiatan masyarakat sehari-hari. Nah, untuk kali ini, seperti yang bisa teman-teman lihat, ada salah satu titik berwarna merah yang bertepatan di dekat suatu masjid Jalan BKM Raya Timur di Cibenying Kidul, Kota Bandung. Nah, untuk sungai yang akan kita ambil air limbahnya ini merupakan suatu sumber atau seperti pembuangan utama warga sekitar untuk membuang limbah domestik. Itu ada gambar lubang. Lubang tersebut merupakan sambungan dari beberapa saluran air pada warga-warga terdekat di. Sekian penjelasan materi mengenai pengujian air limbah dari kelompok kami. Terima kasih sudah mendengarkan. Kesekian, terima kasih. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.